Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Mansawangi. Saya Binar Aura. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pesta demokrasi yang ada di Man 1 Banyuwangi. Nah, pesta demokrasi ini akan dilaksanain sekitar bulan-bulan ini ya. Iya. Hmm. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu calon ketua OSIM, yaitu Kak Muhammad Farikin. Iya, Halo benar. Kak Farikin. Halo, Kak Binar. Iya. Nah, gimana nih perasaan Kak Farikin saat jadi salah satu calon ketua OSIM? Ya mestinya bangga ya, karena bisa terpilih sebagai kandidat calon ketua OSIM masa bakti 2024-2025. Bangga banget ya. Iya, pastinya bangga dong. Bangga. Nah, sebelum lanjut, saya mau bacain biodatanya Kak Farikin. Iya, boleh. Muhammad Farikin lahir di Banyuwangi Ya. 17 April 2007. Deketan sama hari Kartini ya. Iya. Cuma beda berapa hari. Beda 3 hari. 4 deng. Nah, Kak Farikin dulu TK di Bunga Bangsa. Oh, PAUD-nya juga di Bunga Bangsa. Iya, sama satu lingkup. Oh ya, satu lingkup. Terus juga di SDN 2 Dadapan. SD 2 Dadapan itu dekat rumahku. Iya, sama. Berarti kita rumahnya dekat. Kita tetangga. Iya. Nah, terus lanjut di MTS 1 Banyuwangi. Ya. Nah, kenapa Kak Farikin milih buat masuk di Man 1 Banyuwangi? Padahal itu banyak banget SMA-SMA yang lebih bagus mungkin atau lebih menarik mungkin. Karena dulu kakak aku itu juga alumni sini, kebetulan juga anggota OSIM dulunya. Terus juga aku ngelihat sekolahan ini juga mempunyai apa ya, kayak keseimbangan antara ilmu pengetahuan juga dengan ilmu agama. Juga kayak mau aja sekolah di sini. Berarti sesuai keinginan diri sendiri ya, Sesuai tanpa keinginan paksaan. sendiri. Enggak. Terus Kak Farikin juga punya banyak pengalaman ya. Kak Farikin ikut remas di rumahnya, di Iya, desanya. ikut waktu SMP itu. Sekarang masih. Sekarang mungkin agak kendor. Tapi masih itu ya, Masih. masih join. Terus ikut OSIM. Ini OSIM yang di SMP apa di sini? Kalau waktu MTS itu nggak pernah ikut organisasi. Oh, Baru diem-diem aja. di Man 1 ini ikut organisasi. Terus juga ikut futsal. Iya, ikut futsal. Kemarin habis tanding ya? Kalau di Man ini nggak Oh, nggak ikut. ikut. Berarti di SMP. MTS. Oh, Iya. TS. Drum bandnya di MTS juga. Man juga. Man. SSB Persada ini apa? SSB Persada itu sekolah sepak bola Persada, dan di Dadapan itu ada SSB-nya. Dulu diikutin sama orang tua, ikut SSB. Oh, Tempat pelatihan keren. sepak bola kayak gitu. Keren. Terus juga selain punya pengalaman, Kak Fari kan juga punya banyak prestasi. Pernah ranking 5 besar waktu SD kelas 4 sampai 5. Wow, pinter ya. Kelas 6-nya ini Alhamdulillah. turun apa gimana? Kelas 6-nya mungkin turun kebanyakan main. Nah, memang kayak gitu. Terus juara 3 azan waktu SD. Wah, berarti suaranya juga enak ya. Kenapa nggak join padus juga di sini? Mungkin udah banyak ikut ekstra mungkin ya, sama ikut organisasi juga, kan juga banyak tugas kan sekarang. Wah, iya. Nah, kalau ngomongin udah masuk ke ini pembahasannya, Kak Tarikin kira-kira punya alasan tertentu nggak ya kenapa siswa-siswi Man 1 ini bisa milih Kak Tarikin buat jadi ketua OSIM? Yang pastinya aku tuh punya semangat dan tekad buat mewujudin visi dan misi saya, dan juga ingin mewujudkan program-program kerja yang mungkin yang udah lama maupun yang baru, dan mungkin punya kayak gimana ya, kayak ingin sekali membawa dampak baik buat sekolah maupun organisasi. Ingin majuin Man 1. Iya, intinya ingin membawa dampak yang lebih baik daripada sebelumnya. Ngomongin proker, bisa dikasih tahu nggak ya proker apa aja yang bakal dilaksanain? Ada, yaitu program kerja saya yang pertama, yaitu ada tentang kedisiplinan, yang mungkin hampir-hampir sama waktu saya MTS itu. Di setiap gerbang itu ada tentang pengajakan aktif sekolah, dan itu dilakukan pada hari-hari tertentu aja, bukan hanya setiap hari. Dan program kerja yang kedua yaitu adanya tentang festival belajar, yang mungkin nanti akan diikuti oleh sekolah-sekolah lain, entah itu dari MTS ataupun SMP ataupun SMA dan MA lainnya.
Berarti bazar bazar untuk umum. Iya, bazar untuk umum. Dan nanti di situ ada panggungnya. Di situ akan diisi pensi mengenai tentang apa ekstra man yang tampil di situ. Mungkin kayak band yang insya Allah di sini mungkin akan aktif lagi, dan mungkin dengan tari, padus, gamelan dan lain sebagainya. Berarti boleh boleh nampilin semua bakat yang dipunya ya Iya, di situ. tapi itu Wow. pensinya khusus buat anak man aja. Oh ya, itu khusus buat anak man. Berarti yang selain man itu cuma bisa lihat Cuma sama ikut. nanti stay-nya itu juga ada dari sekolah lain. Oh, ikut-ikut nyanyi juga. Jualan juga. Iya. Oke. Nah, proker sudah itu. Boleh nggak? Aku tahu tentang visi misi Kak Farikin itu. Boleh banget. Sebelumnya izinkan aku dulu buat mengenalin visi dan misi Iya. saya. Visi saya yaitu mewujudkan madrasah yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia dan berwawasan dan berkedisiplinan. Dan misi saya itu ada dua. Yang pertama yaitu mendukung kegiatan yang mengandung kreativitas, inovasi dalam segala bidang. Dan misi saya yang kedua yaitu melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan yang mengandung kedisiplinan. Intinya di disiplin tadi ya. Iya, karena kan emang kedisiplinannya anak man ini mungkin agak Agak turun ya. ya. Nah, Kak Farikin ngerasa punya kelebihan nggak sih? Pasti punya Punya dong. dong. Nah, bisa Kan setiap disebutin. ya mungkin kelebihan aku mungkin dari cara bergaulnya mungkin mudah bergaul tapi nggak mudah kayak terpenghasut ya. Oh, Cuma nggak mudah mudah, terpengaruh. iya nggak mudah terpengaruh, tapi bisa lah bergaul kayak bisa mudah cari relasi. Terus juga aku itu bisa bertanggung jawab penuh apa tugas-tugas yang diberikan kepada aku gitu. Farikin salah satu anak yang gampang akrab sama Iya, teman. gampang gampang nyari temen lah. Tapi nggak sokap. Enggak. Enggak dong. Terus ini kan biasanya tuh banyak ya anak yang udah ikut organisasi. Nah, mereka ini kayak keteteran sama tugas ya Iya, itu. Kak Farikin pernah ngerasain kayak gitu nggak? pernah tapi nggak sering. Pernah tapi nggak Mungkin sering. dalam waktu-waktu tertentu ya. Tertentu aja. Nah, biasanya mungkin kalau waktu asim banyak Kegiatan kegiatan gitu ya. Nah, itu gimana cara Kak Farikin buat ngatasin itu? yang utamanya itu kita harus punya schedule, dan Hmm, kita itu harus menentukan mana prioritas utama, mana yang enggak. Mungkin kita juga pasti banyak waktu luang kan, ya, enggak setiap hari kita keteteran tugas-tugas organisasi kan, enggak. ya. Pastinya ada waktu luang buat kita ngerjain tugas-tugas dari sekolah. Sekolah. Terus dari menurut Kak Farikin lebih penting mana OSIM sama tugas sekolah? Kalau dari aku sendiri ya, karena kita sebagai pelajar, kewajiban kita kan belajar. Iya. Ya mungkin yang lebih utama itu adalah belajar, dan yang kedua itu mungkin organisasi. Berarti belajar dulu baru organisasi Iya. baru OSIM gitu. Iya. Nah, kalau semisal Kak Farikin ini udah fix jadi ketua OSIMnya, Iya. nah, itu Amin. amin. Kak Farikin kan biasanya itu banyak banyak nemuin kendala-kendala kalau mau ngerealisasiin proker-proker Iya. itu gimana Cara caranya mengatasi gimana cara suatu masalah mengatasi itu. suatu masalah itu? Ya mungkin kita bisa bermusyawarah dulu kepada semua anggota, mungkin bisa mengajak pembina juga, Ya. dan membicarakan apa sih masalah yang terjadi dalam suatu program kerja ini, kok bisa sampai tidak terrealisasikan. Kita bisa mencari solusi buat merealisasikan suatu program tersebut, dan kita bisa merevisi lagi apa yang mungkin sekiranya kurang, kita bisa lengkapin. Nanti diskusi bareng Ya, gitu. karena emang musyawarah itu penting. Ya, emang penting banget. Nah, terus ngomongin musyawarah, itu kan biasanya ada orang yang kayak beda pendapat sama Iya. kita. Nah, terus akhirnya jadi musuhan, kayak nggak sapa-sapaan atau jadi kayak nggak enak hati gitu loh. Iya. Nah, itu gimana Kak Farikin ngadepin orang yang kayak gitu? Mungkin dalam suatu musyawarah itu kan pasti banyak pendapat yang berbeda-beda, karena nggak semua sudut pandang orang itu sama ya. Mungkin cara mengatasinya itu mungkin kita bisa mengajak ngobrol, yang mungkin anak yang sakit hati tadi, bahwasanya mungkin pendapat itu bisa kita pakai di lain waktu. Kita juga
apa ya, mengasih tahu bahwasanya nggak semua pendapat itu harus kita pakai. Kita itu bisa menggunakan pendapat mana yang lebih tepat gitu. Nggak semuanya harus kita pakai. Berarti lebih memanfaatkan di lain waktu gitu ya. Iya, Nah, buat yang terakhir, Kak Farikin punya slogan nggak buat siswa-siswa? kalau slogan itu belum belum nyari sih. Atau ada hal yang bikin menarik gitu? Pantun kayak atau apa? Oh, pantun tadi ada. Pantun apa? Ngambil air langsung bikin tanggul. Ke Airnya diambil dengan aja. ya. Kalau ingin madrasah lebih unggul, coblos dong nomor 3. 11 dong nomor 3. Oke. Terima kasih buat Kak Farikin. Iya, Mungkin lain waktu sama-sama. kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Iya, Dadah. dadah.